Dibayangi rekor pertemuan yang buruk, Putri Kusumawardhani harus kembali menghadapi mimpi buruknya, sang juara dunia Akane Yamaguchi di perempat final. Selamat datang kembali di channel kami, tempatnya mengupas tuntas berita terpanas dari arena bulu tangkis dunia. Hari ini, sorotan utama tertuju pada ajang BWF World Tour Super 750 China Masters 2025, di mana tunggal putri andalan kita, Putri Kusumawardhani, akan menghadapi ujian sesungguhnya. Benar sekali, ini bukan sekadar pertandingan perempat final biasa. Lawan yang akan dihadapi Putri KW pada hari Jumat pukul 12:30 waktu Indonesia Barat adalah sang juara dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi. Pertandingan ini adalah sebuah deja vu yang menegangkan, sebuah ulangan dari pertemuan terakhir mereka yang penuh drama dan menguras emosi. Sebelum kita membahas laga besar itu, mari kita lihat perjalanan impresif Putri KW hingga sampai ke titik ini. Ia berhasil mengamankan tiket perempat final setelah menampilkan permainan solid untuk menyingkirkan Sim Eugene dari Korea Selatan di babak 16 besar. Kemenangan itu terasa manis, diraih dengan 2 game langsung, 21-16 dan 21-18. Kemenangan atas Sim Eugene bukan hanya mengantarnya ke 8 besar, tapi juga menjadi ajang balas dendam yang tuntas atas kekalahannya di China Open 2025. Putri sendiri mengakui bahwa kunci kemenangannya adalah bermain tanpa beban. Ia hanya fokus menerapkan pola permainan yang telah disiapkan bersama pelatih dan hasilnya sungguh luar biasa. Namun, euforia kemenangan itu harus segera disudahi karena tantangan berikutnya jauh lebih berat. Kini Putri KW dihadapkan pada Akane Yamaguchi, lawan yang memberinya kekalahan paling menyakitkan di semifinal kejuaraan dunia 2025. Sebuah kekalahan yang pastinya masih membekas di ingatan. Tentu saja, saat itu di Paris, Putri KW sudah tampil luar biasa dan berhasil memaksa Yamaguchi bermain rubber game. Ia sempat membuka asa dengan merebut game kedua, namun ia harus mengakui keunggulan sang juara dunia setelah kalah dengan skor 17-21, 21-14, dan 6-21. Kekalahan itulah yang membuka jalan bagi Yamaguchi untuk akhirnya merebut gelar juara dunia. Bayang-bayang kekalahan itu kini kembali muncul. Pertanyaannya, apakah Putri KW mampu mengatasi trauma tersebut? Menjelang duel ini, Putri menegaskan bahwa persiapan mental menjadi kunci utamanya. Ia berkata, sangat senang bisa ke perempat final, tapi besok harus lebih baik lagi mainnya. Pikirannya dijaga dan mencoba enjoy. Sikap nothing tulus atau bermain tanpa beban seperti saat melawan Sim Eugene bisa menjadi senjata rahasia Putri KW. Akane Yamaguchi jelas lebih diunggulkan sebagai juara dunia dan pemain peringkat atas. Tekanan justru ada di pundak Yamaguchi. Jika Putri bisa masuk ke lapangan dengan pikiran jernih dan menikmati setiap rally, ia berpotensi besar untuk memberikan kejutan. Ini adalah pertarungan antara stabilitas dan kekuatan Yamaguchi melawan semangat juang dan tren positif yang sedang dimiliki Putri KW. Secara teknis, Putri harus bisa keluar dari pola permainan cepat yang disukai Yamaguchi. Ia harus lebih berani memainkan netting tipis dan smash-smash silang yang menjadi andalannya untuk mengacaukan ritme lawan. Benar, ini bukan lagi sekadar adu pukulan, tapi sudah masuk ke ranah perang mental. Mampukah Putri KW tetap tenang di poin-poin kritis? Mampukah ia melupakan kekalahan menyakitkan di pertemuan terakhir dan fokus pada pertandingan di depan mata? Inilah ujian karakter yang sesungguhnya bagi tunggal putri masa depan Indonesia ini. Dengan 3 wakil Indonesia yang masih bertahan di China Masters 2025, harapan untuk meraih hasil terbaik masih terbuka lebar. Kemenangan Putri KW atas Yamaguchi tidak hanya akan menjadi pencapaian pribadi yang luar biasa, tetapi juga akan menjadi suntikan moral yang besar bagi seluruh tim Indonesia. Jadi, mari kita berikan dukungan penuh untuk Putri Kusumawardhani. Semoga ia bisa menampilkan permainan terbaiknya, membalaskan dendamnya, dan melaju lebih jauh di turnamen ini. Akankah Putri KW berhasil menciptakan keajaiban? Tulis prediksi dan dukungan kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Tampil dominan sejak awal, Putri Kusumawardhani sukses taklukkan Sim Eugene 2 game langsung lewat pertarungan super ketat di poin-poin kritis. Selamat datang kembali para pecinta bulu tangkis. Kali ini kita akan mengulas laga panas dari ajang Li Ning China Masters 2025, di mana tunggal putri andalan Indonesia, Putri Kusumawardhani, berhadapan dengan pemain ulet dari Korea Selatan, Sim Eugene. Benar sekali, sejak peluit set pertama dibunyikan, atmosfer pertandingan langsung terasa tegang. Kedua pemain tampil ngotot, tidak mau memberikan celah sedikit pun. Mereka saling menekan dan bergantian mencuri angka, membuat penonton ikut menahan napas. Putri KW, dengan kepercayaan dirinya, sempat tancap gas dan memimpin perolehan angka di fase-fase awal. Sepertinya ia ingin segera mengamankan game pertama dan memberikan tekanan psikologis pada lawan. Namun, Sim Eugene menunjukkan kelasnya. Ia tidak panik dan dengan sabar berhasil menempel ketat perolehan angka putri. Puncaknya, ia mampu menyamakan kedudukan di pertengahan game. Tekanan balik dari pemain Korea ini bahkan sempat membuat putri sedikit goyah dan tertinggal tipis saat memasuki fase kritis. Momen krusial terjadi saat papan skor menunjukkan angka sama kuat 15-15. Disinilah mental juara putri diuji. Ia tampil lebih tenang, lebih sabar, dan berani mengambil inisiatif serangan di saat yang tepat. Tepat sekali, pukulan-pukulan akurat yang ia lepaskan, ditambah dengan keuletannya dalam meladeni rally-rally panjang, akhirnya membuahkan hasil. Putri berhasil keluar dari tekanan dan kembali memegang kendali permainan. Dengan fokus penuh, Putri Kusumawardhani akhirnya berhasil menutup game pertama dengan kemenangan 21-16. Gemuruh dukungan supporter Indonesia di arena seolah menjadi bahan bakar tambahan untuknya. Memasuki game kedua, tensi pertandingan jelas tidak menurun sedikit pun. Justru sebaliknya, kedua pemain langsung tancap gas dan kembali terlibat dalam pertarungan sengit. Putri KW dan Sim Eugene sama-sama tampil ngotot. Betul sekali, kejar-kejaran angka yang ketat kembali tersaji di awal game kedua. Skor bahkan terus berjalan imbang hingga kedudukan 7-7. Penonton benar-benar disuguhkan tontonan berkualitas tinggi dari kedua pemain ini. Namun, setelah interval, Putri sepertinya berhasil menemukan celah dan ritme permainan terbaiknya. Ia mulai bermain lebih agresif, lebih berani, dan sangat percaya diri. Serangkaian poin beruntun berhasil ia ciptakan, membuat jarak skor melebar cukup jauh. Benar, pada kedudukan 18-11, wakil Indonesia itu tampak begitu nyaman dan memegang penuh kendali permainan. Banyak yang mengira pertandingan akan selesai dengan cepat dari titik ini. Tapi, Sim Eugene membuktikan bahwa ia bukan lawan yang mudah menyerah. Pemain asal Korea Selatan itu justru tampil lebih lepas tanpa beban di poin-poin kritis. Ia memanfaatkan beberapa kesalahan kecil dari Putri untuk mulai mengejar. Atmosfer di arena pun kembali tegang saat Sim Eugene berhasil memangkas jarak hingga hanya selisih 1 poin, 19-20. Benar, ini dia momen penentuan. Di saat genting seperti ini, mental seorang pemenang benar-benar diuji. Dan Putri Kusumawardhani kembali menunjukkan kelasnya. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia berhasil mengamankan 1 poin terakhir yang krusial, sekaligus menutup game kedua dengan kemenangan 21-19. Kemenangan straight game yang sangat solid untuk Putri KW. Ia tidak hanya unggul dari segi teknik, tapi juga menunjukkan mental baja yang luar biasa di turnamen penting sekelas Super 750 ini. Sebuah kemenangan yang sangat berarti. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto berhasil menunjukkan mental juara sejati di Li Ning China Masters 2025. Setelah tertinggal di game pertama dari pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang, selamat datang kembali di Li Ning China Masters 2025.
Kali ini, sorotan kita beralih ke sektor ganda putra, di mana pertarungan sengit baru saja tersaji di game pertama. Betul sekali. Pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang, berhadapan dengan ganda andalan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Atmosfer arena benar-benar memanas sejak awal laga. Sejak peluit dibunyikan, kedua pasangan langsung terlibat dalam rally-rally panjang dan pertukaran poin yang ketat. Skor sempat berjalan seimbang hingga kedudukan 4-4, menunjukkan betapa ketatnya persaingan di awal game ini. Namun setelah itu, Liang dan Wang mulai mengambil alih kendali. Dengan pola permainan cepat dan agresif, mereka terus menekan Fajar dan Rian, memaksa pasangan Indonesia beberapa kali kehilangan momentum penting. Fajar dan Rian sempat berusaha keras untuk mendekat, terutama di pertengahan game. Namun, setiap kali mereka mencoba bangkit, Liang dan Wang selalu berhasil merespons dengan serangan balik yang sangat efektif, membuat keunggulan perlahan kembali melebar. Akhirnya, game pertama ditutup dengan kemenangan 21-16 untuk Liang dan Wang. Pasangan Tiongkok ini tampil lebih konsisten di poin-poin krusial, sementara Fajar dan Rian masih harus mencari strategi untuk mematahkan dominasi lawan di game berikutnya. Memasuki game kedua, suasana pertandingan langsung berubah drastis. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menunjukkan respons luar biasa, tampil jauh lebih solid dan agresif sejak awal. Benar sekali, mereka langsung membuka keunggulan cepat, melancarkan serangan bertenaga yang membuat pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang, kesulitan mengembangkan permainan mereka. Momentum kini berada di tangan Indonesia. Berbeda dengan game pertama, kali ini Fajar dan Rian mampu menjaga ritme dan momentum. Mereka unggul jauh di awal, meninggalkan Liang dan Wang yang baru bisa mencetak poin setelah tertinggal cukup lebar. Serangan cepat dari depan net dikombinasikan dengan smash tajam dari belakang lapangan, membuat pasangan Indonesia terus menekan tanpa memberi banyak celah. Mereka bermain lebih disiplin dan penuh perhitungan. Meskipun Liang dan Wang berusaha keras untuk mengejar, jarak poin tetap terjaga dengan baik. Fajar dan Rian mengamankan rally-rally panjang dengan kesabaran sebelum melancarkan pukulan penutup yang mematikan. Dukungan penonton Indonesia yang hadir di arena juga semakin membakar semangat mereka. Akhirnya, Fajar dan Rian berhasil mengunci game kedua dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini membuat kedudukan kembali imbang 1-1. Suasana pertandingan pun semakin memanas dan menegangkan karena penentuan siapa yang akan memenangkan laga ini harus dilanjutkan ke game ketiga. Ganda putra andalan Indonesia ini bangkit dengan luar biasa, membalikkan keadaan di game kedua dan mengunci kemenangan dramatis di game penentuan, membuktikan bahwa mereka adalah salah satu pasangan terbaik dunia. Memasuki game ketiga yang menjadi penentuan, atmosfer di arena Lining China Masters 2025 semakin memanas. Kedua pasangan tampil habis-habisan, saling adu strategi dan power sejak awal, menyajikan tontonan yang benar-benar mendebarkan bagi para penggemar bulu tangkis. Namun di tengah tekanan yang luar biasa, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto kembali menunjukkan ketenangan dan mental juara mereka di momen krusial ini. Mereka langsung tancap gas, unggul di poin-poin awal dengan permainan cepat yang memaksa Liang Weikeng dan Wang Chang lebih banyak bertahan, seolah tak memberi kesempatan lawan untuk bernapas. Pola serangan variatif dari pasangan Indonesia benar-benar membuat lawan kesulitan menjaga ritme. Kombinasi pukulan drive cepat, netting tipis, dan smash keras dari Fajar dan Rian membuat pertahanan Liang dan Wang kewalahan. Meskipun pasangan tuan rumah beberapa kali mencoba bangkit dan menipiskan jarak, Fajar dan Rian selalu mampu merespons dengan pukulan tepat pada waktunya, menggagalkan setiap upaya comeback. Memasuki pertengahan game, Fajar dan Rian berhasil menjaga keunggulan dengan skor yang cukup aman, menunjukkan kematangan dalam mengelola pertandingan. Rally panjang kerap terjadi, menguras energi kedua belah pihak, tetapi pasangan Indonesia terlihat lebih siap secara mental maupun fisik, menunjukkan daya juang yang luar biasa dan semangat pantang menyerah.
Dukungan gemuruh penonton yang tak henti-hentinya pun semakin menambah semangat mereka. Setiap poin yang diraih Fajar dan Rian disambut sorakan meriah, mendorong mereka untuk terus menekan hingga akhir, seolah mendapatkan energi tambahan dari tribun. Pada akhirnya, Fajar dan Rian menutup game ketiga dengan skor 21 berbanding 18. Sebuah kemenangan dramatis setelah pertarungan sengit 3 game yang menguras tenaga, emosi, dan strategi. Mereka berhasil membalikan keadaan setelah tertinggal di game pertama, menunjukkan karakter juara sejati. Hasil ini sekaligus menjadi pembuktian ketangguhan mereka dalam menghadapi tekanan besar di laga penting turnamen level Super 750 ini. Fajar dan Rian berhasil membalikan keadaan dan keluar sebagai pemenang, mengukir sejarah baru di Li Ning China Masters 2025.